Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nyong Trinil Gabak, orang abak orang pena. Nah ini yang saya udah lama ya nggak bikin video ya teman-teman. Semenjak saya tuh pindah dari majikan yang dulu ke majikan yang baru sekarang, saya tuh tidak pernah upload video ya. Saya terakhir upload video itu sekitar 9 bulan sampai 10 bulan yang lalu ya, masih di boarding post ya, di agensi. Ya ternyata malah setelah saya masuk majikan saya susah sekali nutul-nutul HP, dan akhirnya saya larinya ke Mbah Memet ya. Tapi ke Mbah Memet saya belum begitu paham dan masih belajar sampai saat ini, karena saya memang waktunya susah sekali mainan HP ya teman-teman, nggak seperti yang dulu. Dan saya itu kena jebakan backman. Jadi itu banyak bohongnya ya, pas interview A tapi ternyata di sini B gitu. Cuma saya masih beruntungnya di sini masih digaji lancar ya, makan kenyang. Cuma tidur masih sama ya, terganggu, bahkan lebih terganggu dari kemarin ya. Dan ini pembelajaran banget buat saya ya teman-teman, untuk bisa lebih bersyukur ya ketika kita udah di zona nyaman, mencari yang lebih nyaman lagi. Sebenarnya niat saya bukan seperti itu ya teman-teman. Saya hanya niat hati pengen memperbaiki pola tidur saya lebih baik, karena di majikan yang kemarin itu, yang 4 tahun itu, saya kurang sekali tidur karena anaknya itu sering bangun sambil ngego gitu, teriak-teriak bikin kaget. Terus bukan hanya 1 kali 2 kali ya, berkali-kali bangun mau ke kamar mandi aja nangis dulu padahal udah gede ya. Ya entah kenapa, entah apa yang terjadi pada dia, apa memang karakternya seperti itu ya. Udah sampai ke dibawa ke orang pintar juga tetap sama seperti itu. Kalau saya lagi bolong, baru saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi apa itu ya, sholawat. Tapi kadang itu saya kondisi udah capek banget, akhirnya saya pengen tidur tapi masih terganggu. Nah niat hati saya pindah itu biar pola tidur lebih baik, tapi ternyata jebakan Batman ya, bahkan itu lebih parah dari kemarin. Kalau lebih kemarin tuh lebih mending, karena apa, saya masih bebas mainan HP 24 jam, yang penting kerja itu beres ya, karena semua majikan saya udah memasrahkan segalanya pada saya ya teman-teman. Tapi untuk yang sekarang ini saya susah sekali main HP, baru pegang HP aja udah diomel-omel katanya mainan HP mulu ya, begitulah. Itu sama yang saya asuh ya. Kalau yang gaji saya itu alhamdulillah sebenarnya orang yang baik, cuma masalahnya saya itu setiap hari bersama momongan saya lansia yang udah seperti anak-anak ya. Jadi bagaimanapun saya harus tetap sabar, karena memang lansia itu versinya beda-beda ya. Ada lansia yang lucu, bikin kita gemes, terus nurut. Ada juga lansia yang amnesia, terus rese, kekanak-kanakan, persinggungan gitu. Jadi pengennya menang sendiri gitu aja. Jadi saya ini di sini tuh lebih ke menggila ya, mengedankan diri ya teman-teman. Karena kalau saya tidak begitu saya stres setiap hari. Setiap hari saya dibilangnya tuh kata-kata yang sangat kasar, dan itu tidak berlaku buat mental TKW yang cengeng ya, mungkin akan menangis. Tapi kalau saya itu marah ya, saya punya marah, tapi ya gimana lagi ya, udah jadi makanannya. Yang penting kan dia nggak mukul saya, udah gitu aja. Cuma saya ada penyesalan kenapa saya pindah, yang kukira lebih baik tapi ternyata lebih hancur. Gimana tidak lebih hancur ya, karena di majikan yang kemarin itu sangat menghargai saya, menghormati saya, itu beribadah. Saya bebas beribadah, saya lancar, dan cuma satu kekurangan, tidurnya sangat kurang sekali sampai saya sering sakit kepala ya. Nah niat hati saya pindah pengen lebih baik, tapi ternyata jebakan Batman ya. Pas interview bilangnya iya boleh pakai hijab, boleh sholat, boleh puasa, tapi ternyata setelah masuk udah sholat nggak bisa. Sholat itu saya nyuri-nyuri teman-teman, karena nggak full seperti di majikan yang kemarin ya. Saya full sholatnya, nggak pernah ketinggalan kecuali lagi halangan ya. Majikan saya pun sangat menghormati waktu sholat saya itu sampai hafal. Kalau udah waktunya saya masih sibuk, dia malah yang nyuruh sholat dulu lah, nanti kebablasan gitu. Beda dengan yang sekarang ya. Sebenarnya tuh yang anak-anaknya tuh baik, membolehkan saya, tapi yang jadi masalah itu saya tuh tinggal sama
nenek ya. Saya menjelaskan berkali-kali bahwa saya itu orang muslim, harus sholat ini itu, puasa, keluar saya udah istiqomah pakai hijab ya, walaupun nggak syar'i ya. Tapi saya udah terbiasa. Tapi saya perusak lagi di sini, keluar nggak pakai hijab, udah gitu sholat susah, puasa susah itu. Tidurnya pun saya nggak punya kamar, udah gitu susah banget ya, sering terganggu karena sering bolak-balik ke WC-nya itu di sebelah kamar saya, nge-flash WC-nya itu suaranya kencang banget guys, jadi saya sering kaget. Kadang juga cucunya itu kalau jalan apa-apa itu gedebak-gedebuk kayak gitu, tutup buka pintu itu kayak orang ngambek, tapi memang dia emang anaknya kayak gitu, jadi susah. Kadang saya pikir pengen pulang ya ke Indonesia, tapi ini udah saya jalani 1 tahun ya. Saya pernah pulang juga bulan April kemarin, saya sempat pulang lebaran di rumah ya. Alhamdulillah saya diizinin pulang 1 bulan, kerja beberapa bulan di majikan ini, saya izin minta pulang, diizinin ya 1 bulan. Alhamdulillah enak sebenarnya di sini tuh, bebasnya masalah kalau libur ya gitu, saya bisa pulang jam berapa aja. Terus kalaupun misalnya libur banyak harinya, saya bisa repet satu waktu nggak pulang rumah, misalnya saya habiskan di Makau 3 hari, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau majikan kemarin kan nggak bisa, cuman enaknya saya kan bisa tidur di rumah walaupun nggak ada kamar. Kita kamar itu share sama anak, kamar besar. Kalau saya malas keluar, saya bisa tiduran di rumah ya, enak. Terus ada kucing di situ, saya ada hiburan ketika saya stres. Majikan saya itu orangnya kan temperamen, tapi walaupun mereka itu temperamen, suka bentak-bentak, tapi nggak pernah yang namanya bertutur kasar ya. Majikan saya nggak pernah ngomong kasar, bentak-bentak itu udah biasa ya. Dan bagi saya itu memang sebenarnya satu kekurangan aja, kurang tidur aja. Cuma saya tuh merasanya kayak nggak kuat banget, walaupun gajinya tuh jauh lebih gede ya dan menjanjikan. Kalau di sana memang gajinya besar saya, karena memang berat sekali kurang tidur. Cuma saya merasa nggak enak aja kalau saya itu di sana sering sakit-sakitan, sakit kepala, ini itu. Kasihan karena majikan saya itu super sibuk dua-duanya ya, suami istri sibuk, gak ada yang ngegantiin tugas aku. Kalau aku sakit itu ya udah, majikan saya harus terpaksa izin nggak kerja, kan nggak enak banget ya, karena mereka tuh menggaji saya kok nggak kerja gitu. Jadi saya sadar diri, saya juga undur diri ya, akhirnya undur diri. Tapi kalau mungkin mereka tahu saya masih di sini, mungkin bisa ditarik lagi, karena gantinya saya juga nggak betah ya di situ, nggak betah karena belum bisa beradaptasi dengan sifat majikan saya yang suka bentak-bentak gitu. Tapi sebenarnya itu memang karakter mereka, tapi aslinya baik banget, baik dalam apa ya, toleransi agama sangat baik ya. Terus misalnya saya butuh dana, bisa pinjam duluan, nggak usah repot-repot kita pinjam ke bank gitu. Alhamdulillah sekali ya. Tapi ya gimana lagi ya, saya dulu tuh udah rasanya kayak nggak kuat banget. Akhirnya saya pergi niat hati untuk memperbaiki pola tidur, tapi akhirnya malah saya tambah rusak di sini. Tadinya saya mau pindah lagi, tapi rasanya kayak capek lah pindah-pindah lagi, karena saya niatnya insya Allah pensiun tahun depan ya. Jadi sekitar 11 bulan lagi saya akan pulang lagi ya, dan insya Allah saya pensiun. Udah, insya Allah saya mau fokus lagi di YouTube. Jadi begitu ya teman-teman, alasan saya itu nggak pernah nongol ya. Bukan saya itu udah pensiun, udah vacuum dari dunia YouTube, udah nggak mau interaksi sama kalian, karena memang saya keadaannya seperti ini, susah interaksi, susah mainan HP, susah apa lagi, susah edit video ya. Orang pegang HP yang benar-benar megang bebas itu jam 12, di atas jam 11. Sementara itu saya udah ngantuk. Jadi saya seringnya upload short, itu pun video shortnya tuh asal-asalnya teman-teman. Bahkan ada yang saya upload di FB, terus saya upload di sini. Selama aman ya udah, nggak saya hapus. Jadi daripada kosong nggak ada video, takut akunnya mati suri ya, akhirnya saya upload di video short aja. Insya Allah tahun depan kalau saya jadi pensiun, memang benar-benar pensiun, saya akan fokus lagi kembali di dunia YouTube. Kalau dunia Facebook saya masih belum itu ya, belum paham banget. Itu cuma sekedar hiburan saya supaya tidak jenuh, karena saya tidak bisa main HP bebas. Sekian saja teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa yang belum
subscribe biar kita tambah silaturahmi. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Salam orang Apek, orang Apena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.